Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimanapun yang berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini, hari Sabtu, udah masuk hari keempat bulan Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, semoga seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berharap seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah di bulan suci Ramadan yang telah kita lalui, seluruhnya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Salawat juga salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada pertanyaan nih. Apa hukumnya kalau seseorang yang ingin melaksanakan puasa sunnah Syawal yang 6 hari, tapi dia ada hutang puasa Ramadan, ada puasa Ramadan yang dia nggak puasa dan mesti diqodho? Bagaimana pendapat para ulama imam mazhab yang 4? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, yaitu dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kata beliau, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Man shoma Ramadana, siapa dari umatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian puasa Ramadannya itu diiringi dengan puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari, kana kasyamid dahr, maka orang yang berpuasa sunnah Syawal 6 hari tersebut seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun atau sepanjang tahun gitu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini hadis jadi motivasi buat kita untuk menambah pahala bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tadi hukum seseorang yang ingin berpuasa sunnah Syawal sedangkan dirinya masih ada hutang qodho puasa Ramadan? Nah, pendapat yang pertama yaitu dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah, beliau mengatakan bahwasannya yajuzu bila karahatin. Seseorang yang punya hutang puasa Ramadan dan dia pengen melaksanakan puasa 6 hari sunnah Syawal, maka hukumnya adalah yajuzu bila karahah, boleh tanpa karahah. Itu karahah itu dibenci gitu, jadi boleh tanpa dibenci. Kok nggak langsung mengerjakan yang wajib gitu? Dalil mereka adalah karena kewajiban membayar qodho atau hutang puasa Ramadan itu sifatnya tarohi, suatu amalan yang bisa diundurkan gitu ya. Dalilnya adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji, pada tahun tersebut baginda Nabi tidak melaksanakan ibadah haji, tapi baginda Nabi justru melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10 hijrahnya ke Madinah. Ini pendapat yang pertama. Mazhab Hanafilah mengatakan, Al-Hanafiyah mengatakan yajuzu bila karahah, boleh tanpa karahah. Pendapat yang kedua, inilah mayoritas imam mazhab orang Indonesia, khususnya mazhab Asy-Syafi'iyah juga Al-Malikiyah. Para ulama itu mengatakan bahwasannya seseorang yang punya hutang puasa Ramadan, yang mestinya qodho Ramadan, bayar hutang Ramadan, kok dia puasa sunnah Syawal yang 6 hari, hukumnya adalah yajuzu bikarohah gitu ya. Yajuz boleh tapi dengan karohah, kurang disukai, boleh tapi kurang disukai, karena mestinya mereka mendahulukan yang wajib dulu, nanti setelah selesai bayar qodho atau hutang puasa Ramadannya baru dilanjutkan puasa sunnah Syawal yang 6 hari. Tapi mereka tidak melarang, mereka tidak menyalahkan kalau ada orang yang puasa sunnah Syawal 6 hari tapi masih punya hutang Ramadan. Intinya boleh tapi kurang disukai. Ini menurut pendapat yang kedua, yaitu mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga yaitu mazhab Al-Hanabilah.
Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwasannya seseorang yang masih punya hutang puasa Ramadan, qada Ramadan, tapi dia malah melaksanakan puasa sunnah Syawal dulu, malah justru di antara mereka ulama Al-Hanabilah mengatakan itu haram. Karena tadi berdasarkan dalil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man soma tatawu'an, siapa orang yang berpuasa sunnah, wa alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi, dan dia masih punya berkewajiban hutang membayar puasa qada Ramadan tapi belum dikerjakan atau belum dilaksanakan, malah justru melaksanakan sunnahnya dulu, la yutaqabbal minhu hatta yasumahu, maka tidaklah diterima puasa sunnahnya tersebut sampai orang tersebut membayar hutang qada Ramadannya, membayar hutang puasa Ramadannya. Rawahu Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Itulah terakhir pendapat imam atau kalangan mazhab Al-Hanabilah yang mengatakan justru haram hukumnya seseorang yang punya hutang puasa Ramadan malah justru melaksanakan puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal. Intinya ada 3. Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan boleh tanpa karohah. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah dan juga pengikut kalangan ulama Al-Syafi'iyah mengatakan boleh tapi dengan karohah. Dan yang terakhir, mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwasannya tidak boleh alias haram melaksanakan puasa sunnah terlebih dahulu dan meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.